misalnya istri ngomong misalnya sesuatu yang nggak enak didengar, itu rasanya kok bisa sakit hati ya. Betul. Iya kan? Contoh kasus. Misalnya, nih gue lagi ngerjain sesuatu. Udah gitu misalnya ini pekerjaan yang biasa dikerjain sama dia lah. Ya. Terus dia bilang, udah nggak usah, biar aku aja, nanti kamu malah makin berantakan lagi. Kesannya lu gak punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang... Ini pekerjaan remeh-temeh begini, masa gue nggak bisa? Emang pekerjaan apa sih? Biasa. Suin bayi kan? Bener. Nah, Iya, tetap tetep aja nggak bisa. dong. Swing bayi emang gak bisa. Kan lu gak punya pabriknya. Iya sih. Kalau gue pernah sebentar banget, ngomongnya pendek bini gue. Apa? Cuma lumayan kena ke hati gue. Ngomong apa? Udah, gitu doang. Wih, minum vitamin lah kan? Cuma ngomong udah doang. Iya. Sakit hati. Ya, ntar gue janji bakal agak lebih lama. Apanya? Pakai jarinya. Oh. Biar agak lamaan gitu. Makanya itu kan sebenarnya mindset. Iya. Itu cara bermain lo yang nggak salah. Oh iya. Maksudnya otaknya itu lo harusnya pikirin jangan langsung buru-buru ke sana. Iya, makanya jangan sampai hit the wall gitu. Iya. Sebelum nabrak, lakukan sesuatu. Paling nggak zigzag dulu ya kan. Makanya beduk kalau Ibaratnya main bola lu dribbling dulu, gocek baru golin. Oh iya. Lu mah mentang-mentang ada kiper pengen golin aja. Iya, soalnya waktunya sempit. Gimana? Waktunya sempit apa gak waktunya sempit? Kalau beduk pernah apa? Kecolek apa? Aduh, Egonya, pride-nya sama perkataan pasangan. Iya, gue dianggap apa ya? Gimana? Lo kan tipenya kayaknya easy going, santai gitu, nggak gampang tersinggung. Iya benar. Santuy. Gue kayaknya tipikal, gue pernah dibilang kayak apa sih kamu tuh udah apa sih yang kamu lakukan buat aku gitu kayak udah gitu. Oh. Padahal gue ya ampun gue banting keringet peres tulang tiap hari. Balik. Iya, Peres udah tulang, mau balik banting keringat. tulangnya. Aduh. Tulang Ya bolak balik maksudnya sama. udah habis-habisan lu ngerjain banyak hal gitu kan Untuk ya. keluarga, Iya. tapi dia merasa kayaknya gue belum melakukan sesuatu bro. Kurang Jadi aja gue gitu. kayak belum do something untuk mereka gitu. Waktu itu dijawab atau lu diemin? Iya, gue akhirnya coba bisa menghela nafas. Nah, habis itu gue menghela motor, dari gue kabur. Emang maunya lo aja, kamu dari masalah ke tempat lain. Tapi ini jujur ya, kalau gua sendiri gua ngalamin gini. Gua itu bisa dibilang kalau soal berkomunikasi bagus. Iya. Lulusan komunikasi. Betul. Baca buku komunikasi banyak, terjun dalam dunia komunikasi. Betul. Siaran dunia komunikasi. Di atas panggung public speaking komunikasi. Iya. Syuting depan TV komunikasi. Tapi satu hal, gua jago berkomunikasi dengan ribuan orang. Oke. Dengan media apapun. Berkomunikasi dengan satu orang. Uh-huh. Pasangan. Itu jauh lebih susah. Dan gua sampai hari ini masih merasa bodoh. Ada aja salahnya ya. Iya. Ada aja kekurangan Kalau- kita nih, salah komunikasi Kalau di gue mana nggak nih? kenal, Iya sih. gue bukan orang komunikasi. Komunikasi gue nggak jago. Gue orang teknik. Oke. Jadi gue tahu tekniknya bagaimana berkomunikasi dengan istri. Oh. Nah, tadi nggak berhasil. Hah? Tadi nggak Berhasil berhasil. nggak? Itu salah satu yang gagal. Oh, yang lainnya berhasil. Yang lain gagal juga. Parah. Tapi emang komunikasi sama istri emang gampang-gampang susah sih. Karena kan iya. udah ada kepentingannya, dan biasanya kalau misalnya kita ngobrol gitu ya, kayaknya istri ngelihatnya tuh bukan dari omongan yang kita sampein gitu, Iya. tapi cara ngomongnya, suasananya, Betul. waktunya, yang begitu-gitu tuh jadi pertimbangan utama. Dan biasanya pakai hati. Itu Kita dia. maksudnya kemana, ditangkapnya gimana. Iya. Padahal ngomongnya bercanda jadi serius. Oh, jangan-jangan istri Gitu loh. itu juga ya. Ya kan, biasanya kan kalau cewek tuh mikirnya lebih panjang. Hal sederhana dibikin rumit. Dikait-kaitkan dengan berbagai macam hal-hal yang dulu pernah kita lakukan. Salah ngomong dibuka semua kesalahan-kesalahan itu. Itulah. Itu benar-benar. Kenapa Apalagi kalau sampai ada kata, ya? apalagi kalau sampai ada kata-kata yang membahas atau menyenggol-nyenggol keluarga kita, itu benar-benar bikin kita sakit kan? Misalnya gimana dulu? Ya. Ya, misalnya, "Ih, kok kakak kamu orangnya gitu ya, kakak kamu?" Oh. Gue ngerasa bahwa pendidikan, gue merasa bahwa keluarga gue gak mampu mendidik sehingga ada salah satu anggota keluarga gue yang begitu gitu loh. Gue rasa tersinggung. Iya. Iyalah. Betul. Karena pernikahan kan di Indonesia bukan hanya menikahkan atau menyatukan dua orang. Betul. Tapi dua keluarga. Bener. Bener, Dua dong. keluarga jadi satu. Iya. Sementara pola didiknya ya Beda. masing-masing atap kan beda. Betul. Iya, itu juga. Gue kalau ngomongin soal keluarga agak hati-hati sih. Misalnya mau komentarin soal keluarga istri. Begitu juga sebaliknya. Maka kita hindari tuh kalau misalnya ada yang nggak cocok nih.
Ya udahlah, Simpen aja lah. terima aja. Iya. Habis daripada jadi konflik. Betul. Males. Betul. Jadi gue justru berkomentar tentang keluarga istri setelah istri gue komentar. Oh. Artinya minta pendapat, minta masukan, baru gue ikut berkomentar. Kamu tau gak sih, tante aku tuh gitu. Nah, baru gue mulai. Kalau komentar duluan nggak pernah ya? Gak akan pernah. Iya sih. Oke. Lumayan nih, Dan. Nah, jadi Pranois hari ini kita akan ngobrol ya di obrolan laki adalah perkataan istri yang bisa menyakitkan hati suami. Mhm. Ya, jadi gimana rasanya kita sebagai laki-laki, apalagi kalau sudah menikah, sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Kalau misalnya pasangan kita ngomong seperti ini anggap pasangan kita yang ngomong ya. Ya, coba kita dengerin. Udah, nggak usah banyak tanya. Ujung-ujungnya kamu juga nggak ngerti. Aduh. Ini kayak Bayu tadi cerita Kan? tuh, dianggap Iya. nggak Nggak menguasai mampu. suatu hal ya betul. Laki-laki kan egonya besar banget Oh ya. iya. Udah gitu disenggol seolah-olah lo nggak bisa ngerjain sesuatu. Waduh. Kalau misalnya halnya yang perempuan banget, oke, kita harus mengaku. Iya sih, misalnya ganti mobil, ganti ban. Gitu. Itu cowok banget. Lu mah kebangetan sih, bini lu suruh ganti ban juga. Udah suruh ganti baju, ganti ban. Ya siapa tahu. Daripada ganti istri, ganti pilih mana. Iya. Ya nggak usah banyak tanya, ujung-ujungnya kamu juga nggak ngerti. Aduh kesel Waduh, sih. Kesel sih. Iya, apalagi situasi kita baru pulang kerja. Mama, ya apain sih? Udah gak usah banyak tanya, ntar ujung-ujungnya gak ngerti. Baru pulang kerja, dikasih jawaban kayak gitu kan perasaan jadi Iya. tambah Kesel. tongkol kan? Dongkol. Iya. Padahal kita nggak pengen tahu jawabannya juga ya sebenarnya. Padahal kadang kita mungkin hanya basa-basi aja. Tunjukin perhatian. Iya. Ya istri lagi ngerjain sesuatu hal, ya ini mah bahasa apa namanya itu sebuah kalimat klitoris ya, kalimat yang Gimana? kalimat retoris. Klimatologi. Waduh, beda lagi, Pak. Ini dua hal yang berbeda antara klitoris dengan klimatologi. Jadi Klimatologi itu iklim, kalau klitoris mau saya tunjukin. oh, saya pikir klimatologi itu pada saat klimaks dan Klimaks. Aduh. Jadi masa mau klimaks kita cek dulu di BMKG. badan klimakstologi dan G-nya apa tuh? Iya, jadi ini buat perempuan-perempuan juga ya. Kadang-kadang kami ini para suami, para laki-laki bukan ingin ikut campur. Enggak. Kadang hanya ingin menunjukkan perhatian aja, gak usah judes-judes keles. Iya, bisa kan lagi kita pulang ke rumah, istri lagi main handphone, lagi ketik-ketik. Lagi ngapain sih, Ma? Udah nggak usah banyak tanya, ujungnya kamu juga nggak ngerti. Kan kita Waduh. harusnya dijawab dengan ini temen nanya Oh. masalah lipstick Hmm. yang bagus buat gue nomor berapa sih? Itu kan jelas cukup jelaskan apa adanya. Kejujuran itu penting dalam Iya, sebuah komunikasi. kasih tahu dulu siapa Bener. tuh kita malah lebih ngerti. Nah, Waduh, malah dicurigain dong kalau lagi ngerti soal lipstick. kan kita bisa tahu kalau buat kulit kamu tuh cocoknya nomor 5. Waduh. Buat kulit kamu tuh cocoknya yang warna ini kan kita. Jauh. Sih cocoknya pakai Wardah. Waduh, insya Allah Cantik. soleha. Oke, berikutnya. Ayo mau ngomong apa sama kita? Kamu tuh ya, nggak kayak suami-suami lain yang bisa baik sama istri. Udah paling ngebandingin nih. Waduh, paling benci gue dibanding-bandingin. Ih. Harusnya nih seorang perempuan pasangan tuh kalau misalnya kita melihat ada yang lebih bagus di rumput tetangga gitu kan ya, dibandinginnya yang bagusnya juga. Iya. Itu maksudnya sejelek-jeleknya suami gue, dia suami gue. Pasti Terima ada ya. bagusnya lebih banyak dari suami yang di sebelah. Gitu Itu. loh. Pengennya gitu kita ya. Wanita kadang kenapa suka melihat kesalahan atau kejelekan suami itu langsung menutupi semua kebaikan suami. Semua kebaikan yang kita perbuat itu tertutup dengan kesalahan kecil. Kadang-kadang suka seperti itu. Iya itu dia. Karena kan emang ada istilahnya tuh. Karena Gara-gara? nila setitik rusak susu sebaskom. Waduh, bukan. Sebelanda. Wah sebelah. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahnya. Wah. Bahaya tuh nilai ya. Iya. Sebelahnya jadi rusak, harusnya masih bagus. Karena kalau kita emang gak suka dibandingin, gua pun emang gak pernah membanding-bandingkan. Gue juga suka dibanding-banding kayak gitu misalnya, kayak sama Bradley Cooper. Kejauhan cuy. Ya jadi ngebanding-bandingin lumayan agak menyakitkan sih buat Hati-hati kami. Jadi sih. tolonglah buat para perempuan, bener yang tadi Bedu bilang. Ketika ada satu kesalahan kami perbuat, meskipun itu tanpa sengaja, please jangan menutup kebaikan yang pernah kami lakukan. Iya, jadi Yes, harusnya yes, baiknya yes. kalimat itu seperti apa nih Kang, kalau menurut Kang Ronald nih? Hmm. Kamu tuh ya nggak kayak suami-suami lain, bisa baik sama istri. Harusnya keinginan istri yang seperti ini harusnya menggunakan kalimat atau redaksi yang seperti apa nih? Iya, ini kan Sehingga- sebenarnya istri kan pengennya lu lebih baik dong, masa kalah sama dia, Iya. gitu kan? Ya mungkin kalimatnya, Mas tuh udah baik, cuman coba deh lebih rajin sholatnya kayak Mas itu, kayaknya keren. Ada sedikit dipujinya.
udah baik. Mengkritik tapi dipuji juga gitu. Tapi tetap ada perbandingan di situ loh. Di Apa situ. tuh? Nggak apa-apa. Kayak Mas itu, nggak apa-apa. Kalau misalnya yang dibandingkan emang lebih bagus, kadarnya nggak apa-apa kata gue. Nah, artinya intinya sama aja kayak kamu nggak bisa kayak Mas yang itu gitu. Tapi dengan kalimat yang beda, penerimaan gue beda, Du. Tapi soalnya ada Iya. pujian dulu, Ada puji dulu. Jadi diambil dulu hatinya. Kalau mau kritik, gitu. dipuji dulu. Iya Kalian benar. tuh cowok apa cewek sih? Sedang banget dipuji. Loh, kita ini bukan cowok, bukan cewek, kita ini syekh. Saya puji. Ada apa? Wah, alam. Gitu, jadi bahasanya diperbaiki Oke. sebelum mengkritik, membandingkan. Puji-puji dulu kami dikit lah. Iya. Ya. Berikutnya. Kalau kamu mikirnya kayak gitu, ya udah, terserah. Ini kata yang paling gua nggak suka dari perempuan. Ya bagian mana? Terserah. Gue juga paling gak suka. Dan terserah itu bisa multi tafsir. Kamu mau makan apa? Terserah, bah kelar. Hmm. Bisa jadi ribut tuh. Asli? Ya, Kan bikin bingung gitu. Iya. Ya kita sebenarnya udah punya jawaban, Betul. tapi gue pengen tahu juga jawaban lo apa. Lo Iya. punya pendapat kek? Ini kan kita diskusi. Iya. Tapi giliran ada pertanyaan, sayang aku boleh nggak kawin lagi? Gak ada tuh keluar kata terserah. Kenapa bagian itu nggak pernah keluar ya? Tanyain dulu mayat aku, baru keluar kata-kata. Kenapa bagian situ nggak pernah keluar terserah? Misalnya Ya. gini ya, kalau mau makan di mana, terserah. Terserah. Ya udah kita masuk ke restoran A. Oh di sini lah. Komplain. Kan tadi terserah lu tuh bilang gitu kan? Iya ya, sering gitu Suka juga gitu. ya. Bilangnya terserah, tapi begitu kita udah nentuin sikap, dia malah nggak suka. Kok kesini? Lah? Kan terserah. Yang di sini maunya. Lah kan tadi nggak ngomong. Iya bener. Terserah itu salah satu kata paling sulit ditafsirkan dari perempuan. Tapi gue tanya ya, nih sama berdua nih. Kalau misalnya ada perempuan yang nggak terserah, tapi nentuin terus makan di sini, lewat situ, begini, kesana, selalu nentuin, nggak pernah jawab terserah. Maksudnya, Ya. mereka justru yang malah take lead gitu. Iya. Gimana? Pilih mana? Eh. Mending mana dibanding yang terserah atau yang malah sering nentuin ini itu? Terserah tapi jangan protes. Oh gitu ya. Mending terserah tapi ya udah terima. Atau boleh nentuin tapi jangan hal yang penting. Sebenarnya sih yang baik tuh bukan tentuin, dia memberikan masukan. Nah, Kita yang Nah, putusin. kita yang memutuskan. Emang Itu selalu harus yang gitu ya? terbaik. Karena istri adalah co-pilot, suami pilot. Jadi tetap yang mengendalikan adalah suami. gitu, Nah, ingat. keputusan adalah di suami. Dia decision maker suami, istri hanya memberikan masukan dan saran. Bukan Itu yang memberi boleh. masukan biasanya laki-laki. Oh iya, biasanya sih gitu gue. Istri yang dimasukin. Nah, kalau istrinya nggak memberi, nggak akan masuk. Ya kan, istri memberi masukan. Silakan mas masukan. Oh iya benar. Iya. Yang masukin siapa? Tetangga. Wah lu tetangga. Habisnya. Baik. Kalau istrinya nggak memberi, nggak akan masuk. Oke. Jadi Iya lebih baik sih. benar tadi yang Bedu bilang. Iya. Jadi ya keputusan tetap di laki-laki. Kita, laki-laki. Perempuan ngasih masukan. Jadi artinya terjadilah komunikasi, artinya istri juga merasa dilibatkan. Iya, dan suami nggak merasa diremehkan. Wih cakep kalimatnya. Seperti tuh. itu. Jadi pendapat istri jadi pertimbangan juga buat kita ngambil keputusan. Cakep. Iya, benar. Bagus. Kamu tuh sama aja kayak papa sama mama kamu. Itu That's it, orang man. yang ngebesarin gue dari kecil, dari belum tahu apa-apa, belum kenal elu, terus lu ngebandingin sama mereka. Kalau bagus-bagus aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau dari nadanya kayaknya nih yang jelek-jelek ya nih. Iya ya mau gimana pun kita pasti akan mencontoh meniru mereka. Gitu kan ya. Jadi ya nggak bisa disalahkan kalau kita menjadi ibu bapak kita meskipun mereka mungkin manusia yang punya kesalahan juga. Ya. Ya. Tapi kalau udah diomongin kayak gitu, kayaknya yang ada di kepala kita nggak tahu ya. Gue kebayangnya adalah ya keburukan emak bapak gue berarti ada di gue. Artinya bisa ditafsirkan bahwa kita melihat bahwa istri kita ada ketidaksukaan kepada orang tua kita. Bener. Oh, iya. Makanya dilihat keburukannya. Kamu tuh sama aja sama kayak papa mama kamu. Ada gitu betul. Nah, itu kan kalau bisa kita tafsirkan, oh jadi lu gak suka sama bapak emak gue. Aduh. Ya kan? Iya. Iya. Seperti itu. Nah, harusnya jangan, kalau memang ada kalimat-kalimat yang ingin menyamakan dengan Orang tua. paling gak yang baik-baiknya. Kamu sama ya sama papa kamu ya? Ih, aku juga kalau lihat papa kamu tuh seneng. Nah, itu mungkin gak apa-apa gitu. Iya, kan kata Khalil Gibran juga, kita memang anak-anak orang tua kita, tapi kita Iya. bukan mereka. Betul. Kita ya kita. Walaupun Beda. kita ini buah yang jatuh dari pohonnya, tapi kan kita nih buahnya bisa dijadikan rujak. Iya, ya kan? benar. Bisa jadikan asinan. Jadi bantulah si buah ini menjadi buah yang kamu inginkan. Nah, seperti itu. Tapi ya mohon maaf jika alam bawah sadar kami memang mereplika orang tua kita gitu kan. Iya benar, jadi mirip ya. Tapi kalau istri ngomong kayak gitu, gimana reaksi kita ya? Gue sih agak tersinggung ya. Karena berarti lo nggak menghargai mama papa gue. Kayak, ya maksudnya kan nggak ada yang sempurna ya. Iya. Orang tua gue, orang tua lo juga sama-sama manusia, berarti sama-sama nggak sempurna.
Masa lo kayak ngeledek dan menghina orang tua gue sih? Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, patut kita curigai nih. Kenapa tuh? Kamu tuh sama aja sama kayak papa kamu. Sebentar. Hei, Nah, kamu pernah ada urusan apa sama bapakku? Lo kok kesana? nah itu kita pasti curiga tuh. Gila lu, masa? Sebentar, maksudnya sebentar. Apa nih? Sebentar parah. Sebentar parah. Oh. Marah sebentar. Saya pikir apa? Jadi kalau menghina kita masih nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi sampai menghina orang tua, Gitu. Aduh, wow. reaksi lo gimana Kang? Kalau misalnya itu istri kayak ngomong gitu? seorang Diem kalau tua. Diam ya, Karena singgung, takut kesel. terjadi sesuatu hal yang lebih Meledak bahaya lagi. Jadi ya, Mm-mm. ya mungkin salah gue terima. jangankan menghina ya, ketika orang tua kita datang ke rumah aja, kita melihat sikap istri tidak merespon atau tidak memperlakukan orang tua kita dengan baik, Sedih sih. itu kita udah tersinggung. Iya betul. Kok lu gitu sama itu orang tua gue, lo harusnya perlakukan dia dengan baik, hargai dia dengan Buat baik. orang tua sendiri. Jangan mukanya mesem aja kalau udah deket dengan orang tua kita. Nah, Iya itu yang seharusnya istri-istri kita jangan lakukan. Iya, tapi hubungan menantu sama mertua tuh lumayan challenging ya. Bisa jadi topik sendiri ntar. Iya, nanti ya kawan-kawan ya Oke. kita obrolin. Kita black ya. Wow. Sibuk cari duit sampai lupa punya anak istri. Cari duit justru karena ingat anak istri bukan? Ini hal yang nggak pernah gue dapetin sih. Gue juga. Karena gue nggak pernah lupa anak istri. Gue selalu pengen pulang secepatnya setelah kerjaan selesai. Gue malah pulang malah ditanya, udah pulang? Bawanya dikit dong. Lu mau pergi lagi cari kerjaan di mana kek? Aduh, Diusir suruh kerja. suruh pergi lagi gue. Kenapa dong? Kok Kok lu sedih? Hah? Enggak, ini tiba-tiba diem? kata-kata ini kan sibuk cari duit sampai lupa punya anak istri. Heeh. Gue Iya. tuh sebenarnya kata-kata ini sindiran buat kita pada saat dia tahu nih kita tuh keluar rumah bukan buat cari duit gitu kan. Wah, Bedu ini selalu bisa melihat makna yang tersirat ya. Iya, sangat paham akan wanita ya. Dalam Iya, sekali. karena gua kan dari nadanya, dari tujuan kalimat ini adalah emang menyindir kita bahwa seolah-olah tuh kita keluar rumah cari duit. Padahal lo Ngayap kok cuma terus ngayap. ya. Oh, sibuk cari duit sampai lupa sama anak istri. Gitu. Oh. Tapi kalau memang kita sedang cari uang, kan kita tahu setiap kita keluar ke rumah, gue selalu bilang, gue kemana, gitu. Oke. Oh gitu. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, nah ini artinya dia ingin membuka sebuah permasalahan baru, gitu loh. Wah, Tapi kayaknya ya setiap ada obrolan-obrolan kayak gini atau mungkin ada sindiran-sindiran dari perempuan, itu topik baru sih, permasalahan baru Iya. selalu gitu. Iya. Iya kan? Jadi artinya selalu ada yang ingin Dibahas. ya jadi selama masih ada perempuan di muka bumi, obrolan laki tidak akan habis episodenya. Betul. benar. Benar. Jadi panjang-panjangin. Iya. Karena setiap kita ngomong sesuatu, ini pasti akan jadi sesuatu yang baru lagi buat perempuan. Kalau bukan karena anak-anak, aku nggak mau lagi sama kamu. Oh, Nah, Bay, ini gimana, Bay? gue sih ini sangat gue hindarin, jangan sampai ini terjadi atau keluar. Jadi udah bukan karena cinta lagi, Cuman karena anak, anak-anak. karena kewajiban. Oh, man. Itu sedih sih. Gue tapi nggak yakin kalau istri ngomong begini itu benar-benar dari dalam hati, memang jujur begini adanya. Lebih ke emosi aja. Biasanya ya, Hmm, kadang-kadang kan perempuan gitu yang di otak, di hati sama di mulut tuh suka. beda. Mm-mm. Jadi keluar ngejeplak aja gitu. Apalagi kalau bintangnya Virgo. Apalagi Leo ya, Wah. agak galak. Ih, yang sionya ular apalagi. Beda kalau gue mah. Kalau sio lebih ke sio ya. Lebih sih. Yang lahirnya Kamis Wegi. Wah, lebih ke primbon sekarang. Beda. Kamis Wegi lagi wage. Legi sama legi wage, pon, pahing, Kliwon. Tuh. Nah, saja nih monyetnya si buta. Kliwon. Waduh, ini bisa bikin gua nangis sih. Iyalah, Jadi- masa bertahan di pernikahan karena anak-anak doang. Gua apa jarang marah ya, kalaupun emosi udah nggak tertahan nangis. Oh gitu? Iya, Serius? Nangis. Depan istri pernah? pernah. Makanya hati-hatilah dengan Oke. air mata laki-laki. Kalau sampai laki-laki sudah menjatuhkan air mata, Hah? wow, itu berarti udah sangat serius permasalahan ini. Iya, gitu. itu air mata ya. Gimana air mani? Wow. Jadi air tuh udara, mani tuh uang. Iya, Jadi betul. uang yang lewat ke udara. Iya benar. Buang-buang uang. Wow, laki-laki banget tuh. Pinter banget beloknya. Kenapa sih dulu aku mau sama kamu? Wah, kepelet. aduh, aku gak suka cewek ini. Siapa sih yang ngomong? Keselin ya cewek ini. Anjing dari tadi ngomongnya. Buset, pengen gue toyor loh. Jangan-jangan ini suara istri kita. Waduh. Beneran. Kenapa Enggak, sih dulu dulu gue aku sangat mau kenal. sama Ini kamu? bukan omongan-omongan
dari pasangan kita lah ya. Iya. Kenapa sih dulu aku mau sama kamu? Ya lu mabok dulu. Lo inget gak gue bikin teler? Dia nggak sadar kalau dulu kita bius. Nggak, tapi perempuan bisa ngomong kayak gini, gue rasa sih karena emang udah emosi puncak, banget, udah di puncak ujung sih, ya. banget, kecewa banget, nggak tahu lagi mau ngomong apa, udah di pojok, akhirnya ya udah kan ya self defense terakhir kan ego. Tapi keluarnya ya sebenarnya sih begini. kalau kalimat ini ya Hmm? tergantung intonasi ya, intonasi dan situasi. Misalnya, Misalkan, nih gue belum mandi nih, ya kan, belum mandi terus dia tiba-tiba ngingetin gue, mandi sana Gi. Ih, jorok banget. Heran aku kenapa dulu aku mau sama kamu kalau tahu jorok kayak gini. Padahal dulu waktu pacaran gue tuh wangi, terus rapi gitu kan. Nah, Itu Tapi pada malah waktu kritik pacaran- membangun ya. ketika membangun. Jadi memang tergantung situasi dan intonasi. Kalimat ini bisa menjadi salah interpretasi nantinya. Jadi kita harus melihat dulu situasi dan intonasinya. intonasi penting. Kritik membangun, abis dikritik ada yang bangun. Wow. Gitu kalau gue bisa menangkapnya ini ke arah sana juga. Jadi ada sisi bagusnya gitu. Ada, kenapa sih dulu aku mau sama kamu gitu. Atau dalam situasi, ih kenapa sih dulu aku mau sama kamu. Oh manjanya, ya ampun. itu jadi tepat, itu jadi tepat, berbeda tepat. ya. Iya, Ketika intonasi dibawakan sama cewek yang satu ini yang brengsek ini nih. Dia perempuan ini aja nih Iya, ngomong yang iya. salah ya. Sini cewek nih. Iya, intonasi jadi kayak seolah-olah tuh kayak Jelek. emang pengen cerai nih cewek ini. Gua rasa emang udah laki-laki lain nih, udah ada Iya. calon Ya, lain. bener. Kalau intonasinya jadi baik, menggemaskan malah jadi gemes ya. Iya. Gemes gitu ya. Gitu. Harus kita akui bahwa dulu aku mau sama kamu. itulah makanya nih yang harus cewek mengerti bagaimana cara berkomunikasi itu adalah pada intonasi. Oh. Karena intonasi berbeda bisa mispersepsi. Tapi perempuan kalau ngomong intonasinya sama, tinggi. Nah itu dia, makanya dia harus ini justru kita Belajar. kan obrol rahasia kita bongkar supaya didengar oleh para wanita. Iya, Iya, supaya bener. cewek tahu apa yang ada di pikiran kita. Pikiran laki-laki. Iya, kita. Kalau intonasi kamu betul, kita nggak akan terjadi yang namanya mispersepsi. Yang Iya. ada kan ereksi.